Pangeran Diponegoro adalah keturunan Keraton Yogyakarta yang mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 1973. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai sosok yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan kolonial Belanda. Perang yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dihadapi Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara yang memakan banyak korban dan biaya. Selain dikenal sebagai pahlawan yang tidak gentar melawan Belanda, Pangeran Diponegoro juga seorang pribadi yang taat agama. Selamat datang di channel Wawasan Warisan, channel yang membahas tentang sejarah Nusantara dan sejarah dunia. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan bahas sejarah dan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro melawan penjajah Belanda. Sebelum lanjut, jika Anda suka video ini, silahkan klik tombol like dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungan Anda untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk video dan informasi menarik lainnya dari channel Wawasan Warisan. Selamat menonton! Pangeran Diponegoro lahir dengan nama kecil Raden Mas Mustahar pada 11 November 1785. Ia lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ayahnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Mangkarawati, selir Sri Sultan Hamengkubuwono III yang berasal dari Pacitan. Sejak kecil, Raden Mas Mustahar tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, melainkan oleh nenek buyutnya, Ratu Ageng, Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I di Puri Tegalrejo. Ratu Ageng mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan banyak menceritakan tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Besar harapan sang nenek agar Raden Mas Mustahar menjadi pembela rakyat dan pewaris kelangsungan Mataram. Di bawah asuhan Ratu Ageng pula, Raden Mas Mustahar belajar ilmu agama dan bela diri. Raden Mas Mustahar tumbuh menjadi anak yang rendah hati, soleh, dekat dengan rakyat, dan pemberani. Riwayat pendidikan Pangeran Diponegoro umumnya berkutat di sekitar keraton. Ia mendapatkan pendidikan kesastraan Islam Jawa. Ia juga mendapat pengajaran bergaya pesantren yang lebih formal tentang Al-Quran dan hadis dari ulama yang berkunjung ke Tegalrejo. Saat beranjak dewasa, tepatnya pada 1805, namanya diubah oleh sang kakek, Sultan Hamengkubuwono II, menjadi Raden Mas Ontowiryo. Pada masa itu juga, ia menemukan minat baru, yakni berkelana di hutan dan gunung. Dalam perjalanannya, Raden Mas Ontowiryo bertemu dengan Kiai Mojo, yang kemudian menjadi penasihat spiritualnya. Raden Mas Ontowiryo juga senang bertapa di perbukitan di sekitar Yogyakarta, khususnya di Gua Langse, Gunung Kidul, di mana ia mendapat banyak ilham. Ketika ayahnya resmi naik takhta pada 1812 menjadi Sultan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III, Raden Mas Ontowiryo dinobatkan sebagai pangeran dengan nama Pangeran Harya Dipanegara. Sejak saat itu, Raden Mas Ontowiryo dipanggil Pangeran Dipanegara atau Pangeran Diponegoro. Sayangnya, ketika ia mendapat gelar tersebut, keadaan Keraton Yogyakarta semakin kacau karena diintervensi oleh Belanda. Sejak muda, Pangeran Diponegoro memilih meninggalkan aktivitas di Keraton Yogyakarta dan hanya melakukan audiensi kepada Sultan pada hari-hari besar. Keputusan itu diambil karena ia tidak senang melihat meluasnya budaya Barat di Keraton
yang tidak sesuai dengan budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Ketimpangan sosial ekonomi akibat kebijakan Belanda serta konflik antar bangsawan di Kesultanan Yogyakarta. Sejak mengundurkan diri dari kehidupan politik kerajaan, Pangeran Diponegoro tinggal di Tegal Rio, di tanah yang diwarisi dari nenek buyutnya, Ratu Ageng. Pada puncaknya, Pangeran Diponegoro bertekad mengusir Belanda dari keraton dan merebut Jawa dari Belanda. Pada 1825, Pangeran Diponegoro mengobarkan perlawanan terhadap Belanda, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Perang Diponegoro. Berita insiden patok ini dengan cepat menyebar ke masyarakat, dan setelah itu meletuslah Perang Diponegoro pada 20 Juli 1825. Ketika pasukan Belanda menyerbu Tegal Rejo, Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya berhasil melarikan diri. Pangeran Diponegoro memilih Goa Selarong di Bantul sebagai tempat persembunyiannya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang dijadikan sebagai tempat pertapaannya. Sementara di sebelah timur yang disebut Goa Putri ditempati oleh Raden Ayu Retnaningsih, istri ketiganya, dan pengikutnya. Setelah mengatur strategi di petapaannya, Perang Diponegoro dan pengikutnya menyerang Belanda. Kehidupannya sejak kecil yang sangat dekat dengan golongan ulama membuatnya mudah mendapatkan dukungan dari para ulama dan bangsawan di berbagai wilayah di Jawa. Itulah mengapa Perang Diponegoro meluas hingga wilayah Pacitan dan Kedu, dengan banyak tokoh terlibat dalam konflik dan disebut sebagai Perang Jawa. Perlawanan Pangeran Diponegoro membuat Belanda sangat kerepotan dan harus menggelontorkan banyak biaya. Namun pada 1827, Pangeran Diponegoro mendapati dirinya terjepit ketika Belanda melancarkan serangan dengan lebih dari 23.000 prajurit. Dan setelah itu sejumlah tokoh pendukungnya ditangkap. Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir pada 28 Maret 1830 setelah ia dikhianati dan ditangkap oleh Jenderal de Kock di Magelang. Sekian dulu video dari channel Wawasan Warisan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.